Gimana kalau terjadi multicall? Caranya adalah kalau masih mempertahankan X2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peneliti. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam Bedah Ilmu. Kita akan membahas tentang uji multikolinearitas di dalam regresi regresi berganda. Kita perlu tahu bahwasanya uji multikolinearitas hanya dilakukan untuk regresi berganda. Nah, apa yang dimaksud regresi berganda? Yaitu model regresi yang variabel independennya. Ingat, variabel independen artinya variabel X-nya adalah lebih dari 1. Bisa X1, X2, X3 dan Y. Ini hubungan parsial X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Kemudian hubungan simultan X1, 2, 3 terhadap Y. Apabila ada pertanyaan, apakah bila regresi sederhana, artinya apa regresi sederhana? Artinya adalah tatkala X-nya itu hanya 1. X terhadap Y itu adalah regresi sederhana. Maka untuk persamaannya adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 X atau alfa plus beta X saja. Nah, maka apakah ini pakai uji multicall? Jawabannya adalah tidak perlu uji multicall. Oke ya. Jadi apabila ada teman-teman yang regresi sederhana, maka tidak perlu menggunakan uji multicall. Uji multicall hanya dilaksanakan apabila regresi berganda atau X-nya lebih dari 1. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Tatkala kita melihat X1, 2, dan 3, ini ada pengaruhnya terhadap Y, yang diteliti yang mana? Kenapa kok harus ada penelitian? Dan yang diteliti yang mana? Tatkala kita melihat regresi, sistem regresi, ini X3 ya. Nah, maka yang diteliti itu adalah yang ini. Nah, pengaruh antara X1Y, X2Y, X3Y secara parsial dan X1, 2, 3 terhadap Y secara simultan. Adapun namanya regresi itu mensyaratkan model tidak boleh ada pengaruh antar X, baik X1 ke X2, X2 ke X1, maupun X2 ke X3, X3 ke X2, maupun X1 ke X3, X3 ke X1. Ini tidak boleh. Berarti kalau ada pengaruh signifikan antara variabel X, berarti bukan model regresi, melainkan model yang lain. Nah, karena kita mengambil adalah model regresi, maka tidak boleh ada pengaruh antara X1, 2, dan 3. Nah, kalau ada pengaruh, maka terjadi multikolinearitas. Sehingga yang dituntut adalah kolinearitas. Nah, ini namanya adalah kolinearitas. Tapi tatkala ini kita lihat adalah multikolinearitas, artinya terjadi hubungan-hubungan antar variabel independen atau hubungan-hubungan selain X ke Y. Nah, kita sudah tahu ya, fungsi daripada uji multikolinearitas adalah model regresi itu harus bebas ini prasyaratnya. Maka dari itu kita cek prasyarat. Tatkala bebas, maka model ini bisa digunakan. Tapi tatkala ada multikolinearitas bagaimana? Nah, itu pertanyaannya.
Oke, kita cek. Kita masuk kepada SPSS. Ini. Ada Y, X1, X2, X3. Ya, katakanlah misalkan kita rename-nya. Untuk Y itu labelnya kita buat kinerja. SDN ya. Kinerja. X1-nya kompensasi. X2-nya budaya kerja, X3-nya katakanlah misalkan kompensasi biaya kerja dan lingkungan kerja ya. Atau kepemimpinan ya, faktor kepemimpinan gitu ya, atau kalau kita lihat lingkungan kerja gitu ya. Nah. Oke, ada data di sini. Bagaimana cara cek untuk multikolinearitas? Yang pertama, kita harus tahu keputusannya dulu. Ya, multikolinearitas atau kolinearitas itu bagaimana? Nah, kolinearitas dilihat bahwa ada prasyarat. Nah, kita lihat prasyaratnya. Prasyarat kolinearitas atau bebas multikol. Bagaimana prasyaratnya? Yang pertama, prasyaratnya adalah kita memakai nilai tolerance. Kita memakai nilai toleransi ya. Toleransi ini aja. Nilai tolerance atau nilai toleransi. Nah, nilai toleransi itu dipersyaratkan adalah apabila dia adalah kurang dari sama dengan kita pakai toleransi ya. Berarti kalau toleransi adalah lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan 0,10. Nah, ingat-ingatannya ini 0,1. Kalau 0,1 kurang ingat kita. Walaupun ini boleh kalau misalkan Pak 0,1 sama 0,10 itu kan sama. Iya sama. Tapi kalau kita melihat kalau ini kita pakai 0 ya, 0,10 ini insya Allah ingat-ingatannya di sini cepat. Nilai tolerance ya atau nilai toleransi lebih besar sama dengan 10, maka itu dikatakan bebas multikol. Ya, jadi dikatakan bebas atau kolinearitas. Saya menyebutnya kolinearitas alias bebas multikol ya, bebas multikol. Nah, nih sebaliknya kalau misalkan ada kurang dari 0,10, maka dia terjadi multikolinearitas. Nah, saya singkat multikol ya. Oke. Kalau terjadi multikol bagaimana? Sebentar. Ini biasanya yang bikin keringet gobios kalau sudah multikol. Tapi sebenarnya enak. Ini prasyarat ya. Oke, prasyaratnya ini. Kemudian prasyarat yang kedua, kalau tadi nilai tolerance, sekarang adalah kita menggunakan VIF. Ya, VIF itu singkatan dari variance inflation factor. Atau singkat VIF. Nah, syaratnya bagaimana kalau pakai VIF? Syaratnya kalau pakai VIF tadi kan 0,10. Sekarang syaratnya adalah 10. Jadi kecil, harus dinaikkan. Jadi lebih
besar sama dengan. Kayak ini 10 ini gede. Jadi harus dikecilkan. Nah, itu ingat-ingatannya ya. Maka ini adalah kurang dari sama dengan. Nah, kenapa kok harus pakai nilai tolerance? Apa nilai tolerance itu? Kenapa kok 0,10? Kalau VIF itu apa? Kenapa kok harus 10? Itu pelajaran statistik. Kita nggak bahas ini. Ini bahas masalah metodologi penelitian, khususnya olah data. Nah, kalau sudah belajar statistik, belajar aja di dosen statistik. Nah, ini VIF kurang dari sama dengan 10, maka dia adalah bebas multicol alias kolinearitas. Ini ya. Nah, oke. Sebaliknya, apabila dia itu lebih dari 10, nah gede ya, maka dia terjadi multikolinearitas. Nah, terjadi multikol. Ya. Nah, maka paling enak ingat-ingatannya adalah tatkala misalkan kita ini ada tolerance, ini ada VIF. Nah, tolerance itu 0, kita balik aja. Yang paling kecil ke besar ya. Kita ada VIF, kemudian kita ada tolerance. Nah, VIF itu adalah nilainya gede 10, ini 0,10. Maka untuk bebas multikol atau kolinearitas itu di antara ini. Jadi di antara ini itu adalah kolinearitas. Nah, gitu. Jadi enak apal-apalannya ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 10. Ini adalah tatkala kolinearitas, tatkala misalkan terjadi multikol, berarti ini lebih besar sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau sudah tahu syaratnya? Enak. Kalau sudah tahu syaratnya, kita tinggal nguji aja. Bagaimana caranya nguji? Kita ke SPSS. Ya. Yang pertama, kita masukkan data XX, YY, kita masukkan seperti tadi ada variabel view-nya seperti ini ya, nggak perlu saya ulang, silakan tonton video yang lalu. Kemudian kita klik analyze ya, dan masuk ke regression. Nah, ingat regression, dan kita masuk ke linear. Apakah model ini terjadi kolinearitas atau tidak? Kita masukkan untuk Y-nya ini ya, kemudian untuk X-nya atau independennya masuk independen. Setelah selesai, jangan lupa metodenya adalah enter. Nah, ini sudah defaultnya begini, enak ya. Kemudian pilih adalah statistik. Nah, di statistik kita cek ada estimate and model fit. Ini adalah sudah sudah default. Jadi udah biarkan aja. Yang penting adalah covariance metric. Ya, covariance metric kita klik, kemudian ada collinearity diagnostic kita klik, dan apabila sudah kita klik continue, terakhir kita klik OK. Mudah sekali ya. Nah, kita lihat yang mana? Kita lihat yang ini 1, dan ternyata ada ini 2 ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Tatkala kita melihat hasilnya, nilai tolerance dan nilai VIF. Nah, nilai tolerance tadi bagaimana? 0,10. Gimana? Lebih besar atau lebih kecil harusnya? Lebih besar ya. Lebih besar. Berarti ini kan lebih besar sama dengan. Nah, berarti ini memenuhi syarat untuk bebas multikol. Berarti ini sudah bebas. Aman. VIF, sebaliknya VIF adalah harus lebih kecil sama dengan 10. Ini 1,329. Berarti dia lebih kecil ya. Berarti ini adalah bebas. Ini variabel apa?
kompensasi dan lingkungan kerja. Variabel kompensasi X berapa itu? X1. Lingkungan kerja X3. Ya. Dan kita lihat untuk budaya kerja. Untuk budaya kerja itu adalah X2. Kita cek tolerance. Tolerance artinya harus lebih dari sama dengan 10. 0,10 ya. Ini 0,000. Berarti terjadi multicall. Berarti ini tidak memenuhi syarat. VIF kok kosong. VIF titik itu artinya dia adalah lebih dari sama dengan lebih dari 10. Artinya dia terjadi multicall. Lah gimana kalau terjadi multicall? Caranya adalah kalau masih mempertahankan X2, maka saudara perlu mulai transformasi sampai kemudian ke lapangan lagi. Kalau ke lapangan enggak juga, kan ini model masalahnya, bukan masalah data, masalah model ya. Jadi ya harus ganti variabel, bukan budaya kerja lagi, tapi yang lain ya. Mungkin budaya kerja itu sangat terikat erat oleh lingkungan kerja. Teorinya kan begitu. Teorinya menyatakan bahwasanya lingkungan kerja itu termasuk juga di dalamnya budaya. Budaya itu menggambarkan lingkungan juga. Budaya itu membentuk sebuah lingkungan juga. Ayo, contoh, kalau misalkan budaya kerja yang budaya kerja yang disiplin itu juga membentuk lingkungan kerja yang kondusif kedisiplinannya. Sebaliknya kalau budaya kerjanya nggak disiplin, maka lingkungan kerjanya juga nggak nyaman, nggak disiplin, kan begitu. Maka dari itu secara hitung-hitungan di dalam statistik ini sudah terlihat antara lingkungan kerja dan budaya kerja. Ya. Jadi bagaimana untuk solusinya ini? Untuk solusinya yaitu ini X1, X3, ini X2. Untuk solusinya apa? Ya buang aja budaya kerja. Selesai. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Pak? Kalau misalkan saya itu kita kembali ke sini. Pertanyaannya adalah ini kasus ya. Kita cek kasus ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya itu diminta X-nya hanya 2, X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian X2-nya multicall, Pak. Ya sudah, kalau X2 dibuang, berarti saudara terpaksa harus menggunakan regresi sederhana. Pertanyaannya di kampus saya mewajibkan regresi berganda, Pak, gimana? Maka dari itu, untuk yang penelitian regresi, kalau kampusnya atau dosen pembimbingnya itu mewajibkan berganda, maka ambillah variabel independen atau X itu lebih dari 2. X1, X2, X3. Buang 1 masih ada 2. Iya, kalau buang semuanya berarti saudara nggak paham teorinya. Betul ya kan? Maksimal berapa? Maksimal ada 5. Ini maksimal, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, udah ngapain? Pertanyaannya juga banyak nanti. Kalau data primer ya, kecuali kalau data sekunder monggo kerso aja. Silahkan mangga-mangga saja. Tapi kalau sudah datanya primer, saudara banyak pertanyaan malah males. Orang responden aja pertanyaan 10 aja males jawab, apalagi pertanyaan 100. Udah susah saudara nanti. Ya, maksimal X5 aja. Kalau misalkan X1, X2, X3, X4, X5, buang 3 masih ada 2. Ya. Tapi sekali lagi kita cek juga permasalahan untuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dilihat apakah manusiawi enggak. Kalau pertanyaannya enggak manusiawi, katakanlah 100 pertanyaan, wah repot, ya. Jadi itu solusinya tatkala misalkan tadi X2 hilang, maka juga Y sama dengan S1, S3. Maka dari itu bagaimana Pak laporannya? Laporan apa? Ya laporan skripsi saya. Nah, atau laporan akhir saya, studi akhir saya bagaimana?
Padahal di hipotesis itu ada X1, X2, X3 terhadap Y. Ya. Ini secara parsial dan ini secara simultan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan X2-nya itu dihapus karena terjadi multicall? Laporkan. Ya dilaporkan. Pelaporan kepada pelaporan terhadap dosen pembimbingnya. Ya. Laporan terhadap dosen pembimbingnya, kemudian juga dilaporkan di makalah. Di makalah ditulis bahwasanya terjadi multicall pada variabel X2-nya. Mana tadi? Terjadi multicall pada variabel X2-nya. Ya, X2. Maka tatkala terjadi pembuangan X2, maka nanti uji-uji yang lain tidak ada. Ya, contoh di sini tadi apa? Kompensasi lingkungan kerja dan budaya kerja. Nah, itu variabel X ya. Kompensasi lingkungan kerja, budaya kerja terhadap apa Y-nya? Sorry. Kinerja. Nah, gitu ya. Maka dari itu kita ceknya adalah di sini. Ini adalah parsial ya, dan ini adalah simultan. Nah, hipotesisnya kan gini. Hipotesis itu kan dugaan awal. Tatkala terjadinya multicall itu diuji asumsi klasik, maka boleh dihapus. Karena terjadi multicall linearitas, maka untuk lingkungan kerja, budaya kerja dulu ya, budaya kerja dan lingkungan kerja. Maka untuk budaya kerja dihapus. Maka yang terjadi hanya X1 dan X3, kompensasi dan lingkungan kerja. Maka nanti bagaimana kalau ujinya setelah uji asumsi klasik ada uji persamaan. Maka Y sama dengan alfa plus ya beta 1 X1 plus beta 3 X3. Nanti dosen pengujinya tanya, lah kenapa kok duanya nggak ada? Hilang udah, dibuang. Kenapa? Karena multicall. Makanya ini perlunya ada notasi kecil di bawah itu ini. Ya, kalau terjadi multicall X2-nya nggak ada ya sudah. Plus error. Kadang-kadang kalau ada uji uji hasil gitu ya. Ada uji persamaan di hasil di bab 4 masih aja ditulis begini. Alfa sama dengan B1 X1 plus B2 X2 plus titik E. Nah ngapain? Ini adalah di bab 3. Di metodologi penelitian hanya untuk menjelaskan bahwasannya ini loh persamaannya. Tetapi yang logis lagi adalah di bab 3 pun ya ditulis alfa sama dengan B1 X1 ya B2 X2 plus B3 X3 plus E. Nggak usah titik-titik plus E, nggak usah. Itu karena persamaan yang persamaan teori. Kalau belajar teori, kalau sudah masuk ke penelitian harus sama dengan variabel yang diambil. Maka dari itu tatkala X2-nya hilang ini nggak ada X2. R² pun juga tidak menyangkut pautkan X2, coret. Itu juga hipotesis. X2 dibuang. Ya, jadi nggak ikut-ikut S2 udah. Karena terjadi multicall linearitas. Itu pembelajaran kita tentang multicall linearitas. Semoga paham, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam uji asumsi klasik yang lain. Yaitu uji heteroskedastisitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.